Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Raja Noval Ari Salim dengan NIM 18030174043. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral tak tentu. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita mempelajari integral tak tentu? Itu sebenarnya integral tak tentu ini adalah materi dasar untuk materi-materi selanjutnya seperti integral tentu atau luasan putaran integral dan lain-lain. Dan sebenarnya kalau di sini anak-anak ada yang ingin melanjutkan untuk kuliah ke jurusan matematika, lebih utamanya materi integral ini sangatlah penting karena materi integral ini menjadi dasar dari semua materi yang ada. Nah, sebenarnya apa sih integral tak tentu itu? Nah, ini integral tak tentu atau undefined integral adalah bentuk integral yang variabel integrasinya tidak memiliki batas sehingga integrasi dari sebuah fungsi akan menghasilkan banyak kemungkinan dan hanya dinyatakan sebagai penyelesaian umum. Ya, seperti itu. Nah, di materi sebelumnya kalian kan sudah mempelajari yang namanya diferensial atau yang biasa kalian kenal sebagai turunan. Nah, integral ini itu sebagai anti turunan atau anti diferensial. Maksudnya adalah kalau turunan kita ada soal apa fungsi gitu kita turunkan ya kan. Lah kalau integral itu anti turunan, jadi kita naikkan fungsi tersebut. Seperti itu. Sampai sini saya harap pengertiannya jelas ya. Nah, selanjutnya ada rumus dasar integral tak tentu. Nah, rumus dasarnya itu seperti ini. Nah, ini kan lambang integral itu dilambangkan sebagai seperti ini, garis gini. Ini bacanya integral xn sama dengan 1/n+1 x pangkat n plus 1 plus c. C ini konstanta. Ya, ini sebagai rumus dasarnya ya. Oke, lanjut. Nah, sifat dasar integral tak tentu. Di sini saya akan memaparkan 6 sifat dasar integral tak tentu atau dari fungsi rumusnya. Nah, yang pertama kalau misalnya kita punya integral a dx itu sama aja seperti ax plus c. Yang kedua, kalau kita memiliki integral a fx dx, kita bisa menuliskan seperti a-nya kita keluarin jadi a integral fx dx. Nah, yang ketiga itu kalau kita punya integral x pangkat n dx itu sama seperti 1/n+1 dalam kurung x n plus 1 plus c dengan n tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini yang nomor 3 ini seperti rumus dasarnya ya. Persis, memang ini rumus dasarnya. Yang nomor 4 lanjutnya ada integral a x pangkat n dx itu bisa jadi a per n plus 1 dalam kurung xn plus 1 x pangkat n plus 1 dalam kurung plus c dengan n tidak boleh sama dengan 1. Oh, negatif 1. Nah, ini sama seperti rumus nomor 3, tapi bedanya 1 diganti dengan a. A ini nanti sebuah angka lain, bukan 1. Ya, selanjutnya kalau kita punya integral fx plus gx dx sama dengan, nah kita dari dua integral ini kita bisa pisahkan jadi integral fx sendiri nanti ditambahkan dengan integral gx sendiri seperti itu. Nah, untuk yang nomor 6 ini sama seperti nomor 5, hanya saja tandanya yang positif jadi negatif, sama saja. Untuk soal-soalnya nanti
kita latihan di LKPD yang saya berikan pada Google Classroom ya. Di sini saya cuma memaparkan penjelasan dari integral tak tentu. Kita selanjutnya itu yang terakhir ada contoh soal. Misalnya soal pertama itu ada hasil integral tak tentu dari integral x kuadrat dx adalah, dan yang nomor 2 hasil integral tak tentu dari integral hasil dari integral tak tentu dari 12 pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus x dx. Yang pertama itu kan itu yang pertama kita hanya menggunakan rumus dasarnya saja. Ya kan seperti itu. X-nya sudah ada, n di sini sebagai 2 ya kan. Nah, ya udah tinggal dimasukkan saja. X-nya tetap X, n-nya itu 2. Kita masukkan, kita substitusi ke sini, lalu jadi hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 plus C. Sudah. Simpel kan? Selanjutnya integral tak tentu dari 12 pangkat 3 min 6x kuadrat plus x dx. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat integral yang nomor 5 dan nomor 6. Positif dan negatif. Ini kan ada negatif atau positif. Jadi kita bisa mengintegralkan sendiri-sendiri. Nah, maaf, di sini ada tipe, ini sebenarnya 12x pangkat 3 ya, yang seperti ada di sini. Nah, sudah. Kita dari sini kita pisahkan sendiri integral dari 12x pangkat 3 sendiri, nanti dikurangi hasil dari integral 6x pangkat 2 sendiri, dan ditambah dengan integral x. Nah, kalau sudah sampai sini, kita tinggal masukkan ke rumus dasar integral seperti tadi. Sudah, terus hasilnya tinggal disubstitusi ke sini. Sudah, selesai. Gampang kan integral tak tentu? Terima kasih, sekian dari video PPT yang Bapak buat. Setelah ini kalian akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah Bapak upload di Google Classroom. Nah, di sana nanti kalian akan mengerjakan juga soal integral. Namun di sana ada bimbingan dari Bapak, ada arahan, jadi kalian tinggal ikutin saja. Dan itu dikerjakan dengan berdiskusi kelompok. Nanti kalian akan dibentuk sebuah kelompok ya. Oke, sampai sini saya harap jelas. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanyakan saja ke saya pada grup WA atau pas kita ada meet. Setelah ini kan kita ada meet setelah kalian mengerjakan LKPD. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.